Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Nah nih ya, coba perhatikan nih ya. Ini saya bacakan Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya suruhan Yesus ya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, kata Yesus ya, dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau kamu keciduk, kata Yesus nih ya. Kalau ada orang menegur kamu, kalau kamu keciduk warga, katakanlah Tuhan memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Sekarang ayat pengembaliannya mana? Sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan. Apa tuh bang namanya? Ini loh keledai orang tertambat ya. Lepas kata Yesus ya. Bawa ya keledai yang tertambat yang dilepas tadi keduanya kepadaku ya. Dan jika kamu keciduk, keciduk ya. Dan jikalau ya ada orang menegur kamu, ya takut juga Yesus ya anak buahnya diamuk masa gitu ya. Katakanlah alasannya Tuhan memerlukannya. Iya. Itu bang. Ini setelah ke bawah-bawah ya teman-teman. Sampai ke bawah saya baca, kapan ini dikembalikan? Gak ada. Kalau saya pikir ini cuma paling itu keledai rohani itu. Iya, paling keledai rohani itu, nggak asli itu keledai rohani itu. Gimana bang? Dari tadi abangnya senyum-senyum aja. Dasarnya begini abang, artinya itu abang, itu ayat yang abang baca itu kayak kurang lengkap itu bang. Loh, kok kitabnya kurang lengkap dibilangnya teman-teman? Iya, abangnya sendiri bilang kitabnya kurang lengkap. Macam mana ini? Aneh juga saya. Ya, bantahlah Bible kau sendiri tuh bang. Ya, dasar abang ini. itu Bible kau bilang kurang lengkap, protes kau ke LAI bang. Kacau juga. Nah maksud saya begini bang, kan itu kan bersatu ayat abang baca, ada ayat di bawahnya lagi. Ayat bawahnya nggak ada keledai yang dikembalikan. Saya udah baca sampai habis itu. Baca aja Anda kelanjutannya. Saya nggak bohong. Matius 21 tadi. Masa tidak ada ayatnya untuk kembalikan bang? Iya. Bang, kalau ada ayatnya dikembalikan saya udah tunjukkan sama Anda. Nggak ada di situ ayatnya ini pengembalian keledainya, nggak ada. Mana ada? Coba Anda baca sampai habis, kagak ada dikembalikan itu keledai, nggak tahu dah kemana. Pasti ada yang lupa tulis itu bang. Lupa tulis lagi. Iya. Lupa tulis. Si bang, lupa tulis ya. Aduh ngantuk ya, mungkin ngantuk gitu atau lupa gitu ya. Itu imani sajalah bang ya. Nanti akhir bulan saya kasih nomor rekening, kirimlah 10%-nya sama saya ya. Perpuluhannya kirim ke saya aja, gak usah ke pendeta Anda. Lebih banyak saya ngajarin Anda daripada pendeta Anda ya.
Ngapain Anda bayar perpuluhan ke pendeta? Lebih baik ke tempat saya aja, ke saya aja bayar perpuluhannya. Udah ya teman-teman, nanti TikTok saya ganti aja. Tulis aja namanya Pendeta Yusuf PI. Pendeta Yusuf PI. Garis bawah imani saja. Gitu. Iya, apa maksudnya pendeta? Pendeta itu ya pendekar tauhid maksudnya gitu. Ya. Pendekar tauhid Yusuf PI ya. Tapi kalau terkecoh dengan tulisannya pendeta ya, nggak apa-apa, dia mau bayar perpuluhan sama saya gitu ya. Gitu Bang. Bang. Ini abang mau tanya dulu. Ini abang sudah berapa anaknya kah? Apa tuh? Maksudnya ini abang Yusuf ini sudah menikah atau belum ini? Ini pula ini. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan, Bang. Jangan tanya saya udah nikah atau belum. Kita sesama lelaki masalahnya. Bahaya kau nanya sama saya ya. Yang kau tanya itu perempuan lah, jangan laki-laki yang kau tanya. Soalnya abang Yusuf ini lucu sekali, saya lihat ini loh. Debat tapi lucu orangnya. Orang yang lucu biasanya masih bujangan ini. Tanya-tanya, iya, takut ditaksir saya teman-temannya. Kalau yang nanya saya cewek mungkin masih wajar gitu ya. Udah menikah atau belum? Wajar kalau cewek yang nanya. Tapi kalau laki-laki, waduh, ini apa ininya? Bahaya. Nanti yang disatukan oleh Tuhan di kitab Anda, Bang ya, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nanti apa? Laki-laki sama laki-laki kagak bisa lagi dipisahkan, kagak bisa lagi diceraikan, kagak boleh karena mereka disatukan Tuhan sesama lelaki tersebut. Kan kayak gitu, ya. Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Nah, kan gitu. Apa? Dimarahin istrinya tuh. Nah, iya, tenang aja Bu. Ya, bapaknya lagi ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, aman Bu. Ya. Oke Bang, saya pamit dulu Bang. Pamit dulu. Iya. Iya, pamit dulu ya. Garuk-garuk kepala udah. Oke lah Bang ya, nanti naik lagi ya, pamit aja ya. Oke. Selamat malam. Malam. Aduh, sakit banget dada saya, perut saya, aduh, masya Allah sakit teman-teman. Gara-gara abangnya, aduh. Iya, lah betul kagak? Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Kayak gimana lagi? Ya, aja itu. Bahaya. Iya, bapak tadi bahas janda sih ya. Habislah dimarahi istrinya. Bahas janda sih masalahnya ya. Halo, selamat malam. Ya halo Bang, selamat malam Bang. Malam Bang, silakan open cam dulu Bang. Iya Bang, selamat malam Bang. Islam Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oke, thank you. Ya silakan, mungkin ada yang perlu kita bahas sesuai judul atau tidak, boleh silakan. Begini Bang, saya mau bertanya Bang ya, boleh nggak saya bertanya ini Bang? Silakan, mau tanya. Oke. Kira-kira gini Bang, kira-kira syaratnya apa Bang supaya
umat Islam itu masuk surga? Syaratnya cuma satu, dua kalimat, satu Apa itu, kata Bang? dua kalimat. Syaratnya takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Udah beres, Cuman itu aja, Bang. mudah. Terus begini, Bang, kalau membahas kitabnya orang lain, apakah bisa masuk surga juga, Bang? Kalau membahas kitabnya orang lain, ya tidak secara konteks atau teks di dalam Al-Quran kami itu dicatatkan bahwa tidak masuk surga atau masuk surga, nggak ada. Jadi saya nggak bisa menjawab Bang. yang ada gitu. Begini, Bang, berarti misi Abang untuk membahas kitab-kitab orang Kristen itu apa, Bang? Nah, kalau Anda tanya kayak gitu, ya apakah Iya. misi saya? Ya, misi saya untuk menghentikan kekristenan yang menyebabkan toleransi beragama di Indonesia ini jadi hancur. Itu misi saya. Ya, apa yang mendasari saya? Ada 3. Apa itu? 1, ya, di media sosial Al-Quran saya dibahas, Nabi saya dihina oleh orang Kristen. Itu 1, ya. Bukan Oh, cuma gitu, Bang. satu dua orang apologetnya, orang Kristennya, banyak. Ya, kalau mau saya sebutin, Edis, Bom, Nyaki Amat, banyak lagi oknum dari Kristen yang merusak toleransi. Yang mereka kagak bisa baca Quran Betul. saya, tapi membahas Quran saya. Lebih baik saya, nih ya, buka kayak gini, pikirkan yang ini di room kalian lah. Jangan bahas Quran saya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sampai ditangkap Pak RT, sampai diserahkan ke polisi. Lihat di YouTube, banyak banget videonya. Ini adalah pelanggaran dari aturan negara kita. Dilarang menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Biarkan Muslim gitu ya di rumah mereka gitu ya. Untuk apa? Beragama Islam menjalankan perintahnya. Kagak usah ditawarin ketuk pintu. Nanti kalaunya kamu terima ya Kristen, minyakisasi, terigu indomisasi gitu ya, banyak gitu. Itu banyak terjadi, Bang. Ya, kita jangan menutup mata tentang itu. Bukti ada ya di TikTok atau di YouTube pun juga ada. Silahkan Anda cari, banyak gitu. Terus yang ketiga ya, Oke. masalah kosakata yang digunakan oleh Kristen yang diambil dari Islam. Contoh Alkitab. Alkitab itu nama lain kitab saya, Bang. Al-Quran. Nama lainnya Alkitab. Diambil Kristen Indonesia untuk apa? Untuk menamakan kitab mereka Alkitab. Itu. Jadi 3 hal kayak gini yang mendasari saya. Siapa yang mulai kekristenannya? Jadi kalaunya diperbaiki Kristennya 3 hal ini, maka saya nggak akan lagi bahas lintas agama. Ngapain? Lebih baik saya bahas wudhu ya, hadas kecil, hadas besar, fikih gitu. Iya. Ya, saya begini, Bang, saya nggak mau menjurus terlalu dalam dan bukan ranah saya juga untuk membahas kitab Abang. Tapi saya bisa menggarisbawahi atau bisa saya mengambil inti dari perkataan Abang bahwa Abang membentengi agama Abang supaya tidak terjadi pemurtatan mungkin ya. Enggak, supaya bukan jangan Bukan. sampai banyak orang murtad atau bagaimana, Bang? Bukan. Kalau murtad itu urusan Bukan itu, Bang, dia. ya? Kalau murtad itu urusan Oke, dia, bagus. dicabut hidayah untuk dia gitu. Yang saya jaga ini adalah apa? Yang saya jaga itu adalah apa? Kemurnian agama Islam, istilah Islam yang diambil gitu oleh orang-orang di luar agama Islam. Itu yang paling kendala, Bang, ya? Iya, itu fatal Oke, gitu. oke. Jadi, gini, Bang, saya sependapat dengan Abang bahwa saya juga tidak suka namanya penistaan, Bang. Apalagi penghujatan apa sama kita, Bang. Saya juga kan. Jadi memang begini, Bang. Ini masalahnya kita tidak tahu siapa yang memulai dan siapa yang maksudnya siapa yang memulai dan siapa yang mengembangkan hal-hal yang memang sebenarnya intinya menjurus ke penistaan gitu, Bang. Jadi kira-kira Abang sampai kapan mau begini, Bang? Jadi gini, Bang ya. Kalau kita lihat di Kristen seluruh Indonesia pakai, artinya dari lembaganya yang memakai. Bukan cuma perorangan lagi. Contoh kosakata Alkitab dan kosakata Allah. Itu udah lembaga. Lembaga Alkitab
Indonesia. Kan gitu. Bukan tidak bisa disebut oknum lagi gitu. Nggak bisa. Itu artinya resmi dari Kristennya. Ah, lalu sampai kapan saya mau begini? Sampai saya mati gitu. Kalau mereka ya tetap mengambil istilah-istilah agama saya nggak akan berhenti sampai saya masuk kubur. Itu. Baik. Saya hargai pernyataan abang, dan saya salut bang. Oke, artinya kira-kira mungkin abang sepakat nggak sama saya bang bahwa abang itu toleransi Bang, suaranya lebih dikedepankan atau bagaimana bang? Suaranya putus-putus bang. Kayaknya jaringannya. Maksud saya begini bang. Oke bang, maksud saya begini bang. Apakah abang prioritaskan toleransi atau bagaimana bang? Bang, di dalam agama Islam masalah toleransi itu udah diajarkan sejak kelas 4 madrasah. Umat Islam itu diajarin sejak kecil masalah toleransi dan paham betul apa namanya toleransi gitu. Dan kami juga juga dilarang berdiskusi dengan agama lain dengan catatan apa? Menghina. Karena ada ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di balik itu, kami juga disuruh berdiskusi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berikan mereka pelajaran yang baik dan ya wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yang penting tidak menghina, paparkan ilmu, kan kayak gitu. Boleh kita berdiskusi gitu. Kalau menghina di agama saya pun juga dilarang. Masalahnya kayak gitu bang. Siap bang, betul. Saya rasa namanya agama bang ya, agama itu tidak rusak atau tidak kacau bang. Jadi memang pada dasarnya kalau memang ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang mungkin menyimpang dari akal atau watak atau dari karakter manusia, itu sebenarnya sudah salah juga. Bagi saya tidak akan menyembah, saya nggak akan anut agama tersebut bang. Jadi begini bang. Contohnya kayak gimana tadi? Contohnya kayak gimana? Ya maksudnya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan bang. Satu contoh begini bang ya, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya begini, ini contoh bang ya, jangan tersinggung atau apa. Saya bukan menghujat atau apa ini. Contoh ini, mobil kita sembah misalnya, itu kalau menurut logika kita masuk akal nggak mobil kita sembah bang? Itu satu contoh aja bang. Itu cara kasar aja bang. Contoh yang kasar saya berikan. Kalau abang menurut abang masuk akal nggak itu mobil kita sembah bang? Ngapain kita nyembah mobil? Nggak ada perintahnya. Itu contoh aja bang ya, contoh yang etis bagi saya mungkin saya paparkan bang. Jadi yang menarik begini bang, seperti abang mengatakan tadi sebelum saya naik tadi, saya sempat mendengar bahwa abang mengatakan Yesus itu orang berdosa bang. Betul nggak bang? Ini sesuatu yang diambil ya, habis itu tidak dikembalikan dosa atau tidak itu? Begini dulu bang, kita harus tahu definisikan dulu mencuri itu apa bang. Abang tahu nggak itu definisi mencuri? Ya, mengambil tanpa hak milik orang lain, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Artinya ada mengambil yang bukan hak kita bang ya. Kira-kira itu keledai milik siapa bang? Nah, di situ kan ada dicatatkan milik orang kampung di kampung itu. Tertambat. Setahu saya nggak ada ditulis di situ bang, secara eksplisit nggak ada ditulis di situ bahwa milik orang kampung. Ayo kita buka ayatnya bang. Oh baik, buka. Mari kita buka bang. Pergilah ke kampung itu yang di depanmu itu, kata Yesus. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat. Nggak mungkin keledai itu tertambat bang, dia ikat sendiri talinya. Ada nggak dikatakan dari situ aja kita udah tahu ada pemiliknya gitu. Jangan bang, itu ditambat apa artinya kalau ditambat bang? Maksudnya ditambat itu apakah itu ditambat itu sebagai apa? Bukti bahwa hak kepemilikan bang? Lah, ditambat itu kan diikatkan di lehernya, lalu ditambatkan di mana? Di dinding.
Apa maksudnya bang ditambat? Kalau menurut abang, menurut Ustaz PI itu apa maksudnya ditambat bang? Kalau ditambat itu adalah diikatkan di leher ya, seperti kita memelihara hewan kita kan kayak gitu. Mau kita di tengah rumah kayak ya, kita ikatkan dia, diikat gitu. Apakah itu sebagai bukti hak kepemilikan? Nah, kalaunya itu bukan sebagai bukti, lalu siapa yang menambatkan? Bisa gitu. Bentar dulu. Gimana sih pikirannya ini? Ya, bisakah keledai ikat sendiri talinya? Iya kan aneh ya. Makanya begini bang, saya bilang bang ya, tidak ada secara eksplisit dikatakan situ bahwa domba itu milik masyarakat. Coba bang, saya masuk Islam bang. Kalau ada di situ sekarang begini ya. Tidak ada eksplisit kata Anda ya, itu milik masyarakat. Sekarang saya mau nanya, gimana keledai itu cara nambatin talinya? Silakan dijelaskan. Kayak gimana? Apakah keledainya berubah dulu jadi manusia atau kayak gimana gitu? Jadi intinya begini bang, kok bisa tertambat dia gitu? Gini bang, itu ditambat sebenarnya bukan ditambat, tertambat. Tertambat kan tidak ada di situ dikatakan bahwa siapa yang tambat bang. Lah, ada nggak dikatakan kalau dia tertambat berarti ada yang melakukan penambatan, gimana sih? Ada nggak dikatakan bang? Itu kan imbuhannya tertambat. Kan kayak gitu. Bang, ya. Berarti ada yang menambatkan. Dijawab dulu ya, Anda jawab dulu ya. Siapa yang menambatkan gitu? Siapa yang menambatkan keledai tersebut? Tidak ada dalam Alkitab dikatakan si A si B yang menambat bang. Ingat itu nggak ada. Oh nggak ada kan? Iya. Ya, halo. Bagaimana bang? Tidak ada di situ si A si B yang menambatkan. Nggak ada kan? Berarti nggak ada dikatakan di situ siapa pemiliknya bang ya? Oh jadi dia tertambat itu keledainya ikat sendiri gitu tubuh dia. Di situ bang tidak ada dikatakan keledai ikat dirinya sendiri. Oke. Alkitab coba sekarang jelaskan sama saya agar masuk akal gitu. Bentar. Ya. Jelaskan sama saya ya, seekor binatang ya, jelaskan sama saya. Seekor binatang dia bisa mengikat dirinya sendiri dengan tali gitu. Silakan. Kayak gimana? Binatang apa itu, teman-teman? Keledai kah? Kita nggak usah terlalu enggak, itu perlu harus dibuktikan kan. Anda membantah terus kan, tidak ada pemiliknya. Enggak. Sekarang saya berikan anonimnya. Gimana cara keledai tersebut menambatkan talinya? Silakan. Itu bang, kita ikut saja apa yang dikatakan Alkitab, nggak usah kita bertele-tele bang. Tadi abang kan mengatakan bahwa Yesus itu berbuat dosa bang. Yesus berbuat dosa. Saya sudah buktikan kepada abang di mana dikatakan keledai itu milik seseorang. Bang, mau keledai itu pemiliknya ada atau tidak ya bang ya? Berarti abang sudah berasumsi. Sebentar. Kalau Anda melihat seekor binatang ya yang tertambat, ada atau tidak pemiliknya ya. Kalau kita ambil tanpa izin dari orang sekampung di situ, tetap pencurian namanya. Kalaupun itu bukan milik satu orang ya, tapi kata Anda tidak menyebutkan satu orang, artinya milik satu kampung. Iya. Bang, dengarkan saya bang. Abang sudah sepakat dengan saya tadi bahwa mengambil hak yang bukan milik kita itu namanya mencuri bang. Iya. Ini tidak ada dijelaskan kepemilikan siapa pemilik keledai ya ini. Sekarang saya mau tanya, gimana cara menambatkannya? Jawab dulu bang, siapa pemilik keledai ini? Orang kampung kan di kampung adanya. Mana ayatnya bang dikatakan bahwa orang kampung yang milik? Memangnya di laut gitu keledainya? Iya, jelas ya, bentar ya bang ya, bentar gini. Kalau anda mengatakan memangnya kalaunya ada di laut gitu, tertambatnya di laut ya, bukan di kampung ya, Anda bisa katakan ini tidak ada pemiliknya. Coba baca ya. Ini bukakan saya di Alkitab ya. Mana dikatakan di situ ya. bahwa ini bang ya, pergilah ke kampung kata Yesus, bukan pergilah ke laut, bukan ya. Iya memang ke kampung. Ke kampung. Artinya apa ya? Kalaupun tidak diceritakan pemiliknya si A si B di sini ya, kalau ada di kampung orang berarti itu adalah pemilik
dari orang kampung tersebut. Tidak disebutkan nama. Bang, abang akui dulu siapa pemilik itu keledai itu. Kalau abang Bang, bisa menjawab, berarti abang sudah berasumsi liar. Aduh. Tolong dengarkan saya. Ustaz PI sudah sepakat dengan saya bahwa namanya mencuri itu mengambil bukan hak miliknya. Siapa pemilik keledai itu? Siapa yang menambatkan itu? Ustaz PI sudah mengatakan tadi bahwa Yesus itu berdosa. Apa ini? Tertambat, terikat artinya ya. Mana di situ secara eksplisit dikatakan bahwa jadi ya teman-teman ya di sini nih ya nih menemukan seekor tertambat. Berarti ada yang mengikat keledai tersebut. Gimana sih? Saya bertanya Ustaz, maaf saya bertanya siapa pemilik keledai itu karena Ustaz sudah mengatakan Yesus mengambil yang bukan miliknya. Saya paham pertanyaan Anda, saya udah jawab berkali-kali. Anda bertanya kepada saya siapa pemilik keledai itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, pemiliknya adalah siapa yang mengikat keledai itu? Iya, makanya jangan berasumsi gitu. Ustaz PI, tertambat dengan ditambat itu beda. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat berarti ada seseorang yang menambat. Kalau tertambat itu di luar nalar kita. Bisa saja itu hewan itu goyang-goyang, sangkut lehernya dan tertambat. Kau paham nggak? Makanya belajar bahasa Indonesia nih, kagak belajar bahasa Indonesia rupanya. Nih, apa itu artinya tertambat? Kau kagak belajar bahasa Indonesia berarti ini ya. Tertambat di Kamus Bahasa Besar Indonesia ya KBBI ya adalah terikat. Iya, kalau tertambat terikat. Ya. Ada yang melakukan tambat. Oke. Sekarang hewan mana yang bisa mengikat diri sendiri? Coba buktikan sama saya. Ustaz PI, tambat itu apakah sama dengan ada yang melakukan tambat? Baik. Kalau gitu di mana? Di mana di situ dituliskan tertambat sendiri? Ayo, tunjukkan sama saya. Di mana? Ayo, buktikan. Di mana di situ dikatakan bahwa tertambat sendiri? Anda mau berasumsi kayak gimana? Selalu pasti ketemu terus dengan saya gitu. Ustaz sudah ngeyel Ustaz. Bukan ngeyel, bukan. Anda sudah nggak bisa membantah lagi bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain gitu. Bukan ngeyel saya nggak apa yang tertulis sesuai dengan bahasa Indonesia yang siapa pemilik keledai itu Ustaz nggak bisa buktikan. Kan sudah saya buktikan. Kata Anda siapa pemiliknya? Yang mengikat kata saya. Karena apa? Kosakatanya tertambat. Anda paham nggak tertambat itu? Tertambat itu kata Anda nyangkut. Bukan nyangkut, tertambat itu ada yang ngikat. Bang, jadi ya gini, saran saya Anda belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Saya ajar Ustaz. Belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat itu ada yang melakukan pekerjaan tambat. Kalau tertambat itu belum pasti bahwa ada yang menambat. Anda tertambat dengan ditambat. Tertanggan dengan ditambat. Contoh yang paling beda imbuhan aja. Terbunuh dan dibunuh. Sama nggak itu? Terbunuh dan dibunuh. Itu contoh. Terbunuh dan dibunuh sama nggak? Sama mati. Caranya beda. Makanya Anda bentar sama-sama mati caranya yang berbeda kan gitu. Makasih Pak Ustaz. Makanya kalau Anda gini, kalau Anda membedakan terbunuh dan dibunuh aja kagak bisa, kayak gimana? Terbunuh dan dibunuh itu sama-sama mati kan gitu. Dikutuk dan terkutuk sama-sama terkutuk, caranya beda ya. Makasih Bang As ya. Aduh ya. Dasar emang ya. Apa coba teman-teman? Ya, di sini ya yang dimaksud tertambat adalah terikat. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Ngotot dia. Katanya kata itu bisa terjadi tidak sengaja, kan kayak gitu. Kan maunya kayak gitu. Ya sudah, kalau terjadinya tidak sengaja, ya di mana di situ dikatakan bahwa dia tertambat. Ayo.
Kayak gimana? Udah botol ngotot pula. Ya, ya yang namanya tertambat itu artinya diikat. Kalau tidak sengaja, teman-teman, artinya apa? Kalaunya tidak sengaja nih ya, hewan itu ya dia dikasih tali, tidak sengaja ya. Dia itu puter-puter kandang, pasti cuma nyangkut talinya, kagak ada ngikat. Nyangkut talinya, berbelit-belit gitu ya. Ini ajaran Kristen. Karena saya kepenuhan Roh Kudus, Bang. Iya, makanya saya tahu tentang ajaran Kristen semuanya. Saya dipenuhi Roh Kudus masalahnya. Oke. Boleh bertanya lagi kan? Iya, silakan. Kenapa orang kita Muslim selalu menyudutkan orang Kristen? Kenapa nggak agama yang lain gitu? Oh, baik. Bang, baik. Anda kan membanding ke agama yang lain, kan gitu? Bentar dulu, Ustaz. Oke, apa kayak gimana? Gimana ya? Ustadz ini mengajarkan yang baik atau yang jahat? Pasti yang baik kan? Kalau yang baik, kenapa dari tadi saya lihat dari penjelasan dari awal hingga dari tadi saya udah tonton. Jadi Ustadz ini menjelaskan, menyudutkan itu yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Terserah lah mana yang benar, itu ajaran masing-masing. Yang saya tanyakan, Ustadz udah belajar, udah tahu, kenapa mesti tanya lagi? Itu. Ya iya, kalau saya mempertanyakan itu ya berarti ada kesalahan di kitab kau, gitu Bang. Nah, jadi seperti itu. Lalu kenapa? Saya mau, karena kebanyakan khususnya di orang-orang kita ini selalu menyudutkan orang Kristen itu. Dari mana kalian tahu bahwa ajaran Kristen itu salah? Gini. Mana Ustaz tahu bahwa baik. Pertama tidak ada umat Islam, gini Bang ya. Pertama tidak ada umat Islam menyudutkan Kristen, nggak ada. Nah, kalau pertanyaan Anda yang kedua saya jawab. Dari mana Anda tahu bahwa ajaran Kristen itu salah? Itu. Baik. Bang, saya mau tanya ya. Babi, ada nggak yang nyembah babi? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu babi ya? Sekarang ada manusia menyembah manusia. Betul? Sebenarnya saya nggak mau tanya itu. Ya. Bentar dulu, saya biar Anda paham. Ada manusia yang nyembah manusia, betul? Iya, saya tanya dari mana Ustaz tahu bahwa iya, biar abang tahu ya. Saya kan menjawab biar abang paham ya atas pertanyaan Anda supaya terjawab. Kata Anda babi, ya babi tidak ada menyembah babi. Bentar, ya babi tidak ada menyembah babi. Anda jawab. Sekarang kata saya ada manusia menyembah manusia, betul? Ustaz, bentar ya, saya potong. Bentar, jawab dulu pertanyaan saya. Nggak ada. Ada kan manusia menyembah manusia? Ada. Oke. Berarti manusia yang nyembah manusia ya lebih buruk daripada babi yang kagak menyembah babi. Gitu. Bayangkan babi aja Bang ya, babi aja kagak mau dia menyembah sesama babi. Ini ada manusia menyembah kepada manusia, lebih buruk daripada babi. Ini dari Aduh, di situ salahnya ya. Salahnya di situ gitu, biar Anda ngerti. Ustadz udah ini, kalau memang benar ajaranmu ya udah akui aja agama. Anda kan bertanya, saya jawab toh ya. Kalau memang benar agama. Itu saya mengajak Anda untuk apa? Untuk berpikir logis gitu, logis. Ya. Hanya di Indonesia ini hanya orang kita, mohon maaf, orang Muslim yang terlalu rasis. Selalu enggak. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri Kristen sangat rasis.
Ya itu Gitu. urusan mereka. Kalau memang ada Oh ya udah, nggak usah bawa-bawa kayak gitu berarti. Nggak usah bawa kayak gitu karena ada perbandingan yang sama gitu. Jadi saya itu ya Anda bertanya kan wajar saya menjawab kan kayak gitu ya. Kalau Anda bertanya dengarkan jawabannya lalu Anda mau berpikir gitu. Enggak, Ustaz Tapi malah ajaran baik ngeyel gitu loh. Aduh, coba kalau Anda mau pintar itu, kalau Anda bertanya, simak perhatikan jawabannya. Setelah Anda perhatikan, Anda pikir gitu. Ustadz pernah makan babi enggak? Ada nggak dicontohin Yesus? Enggak, saya tanya dulu. Ustadz pernah Iya. makan babi enggak? Kalau ada dicontohin Yesus, saya makan. Semua yang ada di bumi boleh dimakan. Udah jelas, udah dibilang sama Tuhan Yesus. Yakin? Yakin? Oh, baik. Sekarang saya tanya boleh? Boleh. Sekarang saya tanya ya. Saya buka ayat kau dulu ya. Oke, bukalah. Semua yang masuk ke mulut boleh dimakan, betul? Benar. Mudah banget. Oke, nih, buka kamera kau. Bentar. Mana kameranya? Buka. Udah tanya. Kabur. Kan belum ditanya kabur. Ayo, malu kan? Aduh, nggak ada saya menurunkan, dia sendiri yang turun tuh teman-teman. Ya, dia sendiri yang turun, nggak ada saya menurunkan.